Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengambil mata kuliah Creative Teaching and Learning dengan kelompok A5N yang akan mempersembahkan materi penjelasan tentang Active Learning. Tugas ini disusun oleh Sharon Diavirus dengan NIM F1170016, Rizky Utami Ningtyas dengan NIM F1170034, dan Dewi Trihamsari dengan NIM F1170187. Active Learning. Nah, apa sih Active Learning itu? Active Learning merupakan suatu pembelajaran yang mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang dimiliki. Dalam Active Learning terdapat strategi Competitive Learning. Lalu apa sih strategi Competitive Learning itu? Strategi Competitive Learning merupakan sebuah bentuk kompetisi antar individu atau persaingan antar kelompok. Kemudian ada bahan dan perlengkapan yang perlu dipersiapkan dalam strategi competitive learning. Yang pertama yaitu siapkan materi pembelajaran active learning dari buku maupun internet. Yang kedua yaitu siapkan daftar hadir. Yang ketiga instruksi, dan yang keempat adalah alat tulis yang dibutuhkan, misalnya kertas, spidol, double tip, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk kegiatan atau strategi. Yang pertama yaitu dengan teknik round robin. Menurut Rizky Kriswandani dan Prihatnani tahun 2018, teknik round robin adalah pembahasan suatu masalah yang dalam pelaksanaannya dibagi dalam kelompok kecil antara 4-5 orang. Kemudian pada teknik ini diakhiri dengan penyampaian pembahasan. Bentuk kegiatannya yaitu yang pertama, dosen menyampaikan topik atau kasus yang akan didiskusikan. Topik atau kasus ini bisa dikerjakan dan diselesaikan di dalam kelas atau bisa dikerjakan di luar kelas. Namun selanjutnya tetap didiskusikan dalam kelas. Yang kedua yaitu dosen membagi kelas dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5-7 peserta didik. Yang ketiga, dosen membagi topik kasus yang akan didiskusikan disertai dengan tata cara penilaian aspek kompetisinya, sehingga di akhir diskusi dapat ditentukan pemenang dalam topik atau kasus ini. Yang keempat yaitu dosen meminta semua peserta didik untuk membaca, memahami, dan mengerjakan tugas yang disampaikan tersebut melalui proses diskusi dalam kelompok kecilnya masing-masing. Yang kelima, dosen meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang penyelesaian kasus atau topik di depan kelas, serta kelompok lain memberikan tanggapannya. Yang keenam yaitu setiap kelompok memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok lainnya. Kemudian, bentuk dan kegiatan strategi yang kedua yaitu dengan teknik talking chip. Menurut Widyaningrum dan Prihastari tahun 2018, teknik talking chip merupakan pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 4-6 orang. Kemudian, masing-masing kelompok membawa sejumlah kartu yang berguna untuk menandai bahwa mereka telah berpendapat dengan memasukkan kartu tersebut ke atas meja. Kemudian praktiknya, yang pertama yaitu siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang. Yang kedua, para siswa diminta untuk mendiskusikan suatu permasalahan. Yang ketiga, setiap kelompok diberi 2-3 kartu yang digunakan untuk berbicara. Yang keempat, proses dilanjutkan hingga seluruh siswa menggunakan kartunya untuk berbicara. Kemudian,
Kemudian bentuk kegiatan atau strategi yang ketiga yaitu dengan menggunakan teknik role play. Menurut Yanto tahun 2015, teknik role play yaitu cara menyajikan suatu bahan pelajaran dengan mempertontonkan suatu keadaan atau peristiwa-peristiwa. Kemudian, peserta didik mendapat tugas dari guru untuk mendramatisasi suatu situasi sosial yang mengandung suatu masalah. Untuk prakteknya, yang pertama yaitu guru memiliki situasi masalah untuk bermain peran. Keseluruhan situasi harus dijelaskan, seperti keadaan peristiwa, individu yang dilibatkan, posisi dasar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu siswa melakukan pemanasan untuk mengembangkan imajinasi. Yang ketiga yaitu guru memberikan instruksi kepada peserta. Kemudian yang keempat yaitu guru memberitahu siswa peran-peran yang akan dimainkan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pembelajaran active learning dan juga bentuk kegiatan atau strategi competitive learning. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.